Siapa sangka seorang Atika yang setiap di kelas sejarah ngantuk, justru malah negara kedua yang dikunjunginya adalah Mesir. Negeri seribu menara, negeri para nabi, kota peradaban, dan negeri Sungai Nil. Atau bahkan sampai disebut sebagai negara yang mendapat perlindungan oleh Allah sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Bukan gak kaget pertama sampai Mesir. Segala ekspektasi sudah kuatur sebaik mungkin. Atika, kamu kesini karena berziarah untuk beribadah. Kita berangkat ke Mesir itu setelah adanya keributan antara Hamas dan Israel. Lalu ada penembakan yang terjadi di Alexandria. Jadi kita sadar kalau keadaannya lumayan sensitif. Kita tuh mau keluar bandara aja tuh dicek ulang terus sama imigrasi. Keluar bandara guys, jadi keluar pintu bandara tuh kita ditahan dulu sama pihak imigrasi. Sesampainya di Mesir, yang aku lihat ternyata Mesir itu cantik, berantakan tapi cantik. Semua gedungnya itu warnanya coklat. Jadi katanya karena orang Mesir itu suka cepet-cepet, ya iyalah gitu. Pada nggak dicat itu tembok luarnya. Gedungnya itu tinggi-tinggi, tapi dari pesawat pas malam hari nampak gelap. Kayak malam hari pada nggak di rumah apa gimana ya? Terus anjing ada di mana-mana dan banyak banget makam. They even have City of the Dead atau Kota Mati atau El Arafah atau Korofah, yaitu kompleks pemakaman raksasa yang berada di Kairo, Mesir. Dan itu tuh luas banget guys. Karena tujuan utama kita ini adalah berziarah. Jadi mulai detik ini video ini akan membahas tentang ziarah. Jadi ditahan-tahan ya, kita akan bercerita tentang sejarah sedikit demi sedikit. Tujuan pertama kita yaitu ke makam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. We finally arrived di Masjid Ibnu Athaillah Al-Askandariyah. Jadi beliau itu adalah penulis kitab Al-Hikam. Iya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini beliau adalah murid dari Abu Abbas Al-Mursi. Nah, Abu Abbas Al-Mursi ini adalah murid dari Syekh Imam Abil Hasan Asyadzili. Di antara banyaknya kitab yang Imam Ibnu Athaillah karang, yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam yang membahas tentang ilmu tasawuf. Jadi kalau orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu atau ulama-ulama di Mesir itu kebanyakan makamnya itu di dalam masjid. Makanya kenapa kita tuh kan suka kebingungan ya. Jadi kita itu kalau orang yang lagi dapat tuh boleh nggak sih ke makam? Ada yang bilang nggak boleh, ya nggak boleh tuh karena kebanyakan dulu tuh masjid, makamnya di masjid. Di belakang makam Imam Ibnu Athaillah itu terdapat makam Syekh Kamal Ibnu Hammam. Beliau adalah ahli fikih dalam madhab Hanafi. Dikisahkan saat beliau membaca Al-Quran di makamnya Imam Ibnu Athaillah, يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Lalu tiba-tiba terdengar suara Ibnu Athaillah dari dalam makam. Wahai Kamal, tidak ada di sini di antara kami yang celaka. Karena mendengar suara itu, akhirnya beliau kemudian berwasiat agar dimakamkan di dekat makam Syekh Imam Ibnu Athaillah. Jujur, selama di makam Imam Ibnu Athaillah dan menuju makam Syahid Abi Jamroh, banyak banget warga sini itu yang minta-minta. Lanjut kita ke makam Sayyid Abi Jamroh. Jadi di dalam satu area itu ada tempat Sayyidah Nafisah berkhulwat. Ada makam Sayyid Abi Jamroh. Lalu ada makam Muhammad ibnu Sayyidinas Said bin Abi Jamroh Al-Azdi adalah penulis kitab Mukhtasar Abi Jamroh. Kitab ringkasan dari Sahih Bukhari yang paling singkat dan paling rapi. Lalu ada makam Muhammad ibnu Sayyidinas. Beliau adalah
ahli tafsir, hadis, adab, dan manhaj. Jadi dari beberapa syair terkumpullah kitab Bushrol Labib Bidzikril Habib. Saat di makam Imam Ibnu Daqi Al-Id, itu posisinya makam beliau tuh memang nggak terbuka. Jadi kita berdoanya melalui bis, karena keadaannya nggak kondusif, banyak banget orang-orang yang minta-minta. Dan jamaah kita itu ada yang ngasih uang ke yang minta-minta sedekah gitu. Akhirnya kita kayak dikerubungin gitu di bis. Dan nggak saya rekam, karena sebenarnya sedih ngelihatnya. Tapi di Indonesia kan juga banyak yang begini ya. Bedanya kalau di sini, sekali ada yang ngasih, yang memberi ini dikejar terus-terusan buat ngasih ke yang lain. Jadi kalau misalkan kalian memang dapat berkesempatan untuk berziarah ke Mesir, saran saya, kalian mending sodakoh tuh langsung ke imam masjidnya aja. Sekian cerita part pertama kita. Ini videonya akan miring terus sampai akhir cerita Mesir. Jadi kalian harus sabar-sabar aja nontonnya. Terima kasih. Jangan lupa yang besok juga ditonton ya teman-teman. Masa videoku yang mesem-mesem aja rame view-nya, tolong yang ini juga diramein lah ya.